Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Rekonstruksi kasus mutilasi di Mimika diikuti 9 tersangka. Meski harga BBM bersubsidi sudah naik, namun pengendara masih saja mengantre di SPBU. Buntut kenaikan BBM, harga sembako melambung. Banjir di Kota Sorong saat ini sudah surut, namun sejumlah warga di Rawa Indah kilometer 10 masih membersihkan rumah mereka dari sisa genangan air dan kotoran yang terbawa saat banjir. Warga di lokasi itu hingga saat ini mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal selama sepekan mereka tidak bisa beraktivitas karena rumah mereka terendam air. Ibu dong sudah dapat bantuan kah dari ini? Belum ya? Kemarin masuk apa ini tapi kartu keluarga? sudah. Bukan? Sudah, di RT tak belum ada. PRT-nya. Sampai sekarang belum ada ini. Iya, belum. Makanan siap saji, Gereja masuk, gereja. sembako juga belum dari pemerintah ya? Oh iya. Sian ini sudah berapa hari kebanjiran ini? Selama hujan ini. 1 kita minggu banjir ini? tuh, iya. Oh. Jadi banjir ini gara-gara apa? Yang di belakang itu? Iya, dari jauh dari situ. Sungai ya? Iya. Masuk. Meluap tuh dari belakang. Meluap masuk ke rumah. Iya. Mungkin ibu punya harapan untuk pemerintah? Ya mungkin bisa kasih, bisa keruk. Keruk itu ya? Dikeruk ya? Biar masuk ya? Namun sebagian warga mengaku puas dengan langkah cepat yang diambil Dinas PUPR Provinsi yang bergerak cepat mengeruk sungai di lokasi ini. Selaku RT sini kami merasa gembira karena tim dari provinsi turun di sini berarti menandakan ada satu kepedulian masalah banjir di Kota Sorong ini. Sekarang kami di RT 2 RT 02 RW 06 3 RT kami di sini semua mengalami banjir Pak. Mengalami banjir. Yang paling parah saya punya RT ini sampai rumah ibadah itu habis semua banjir. Jadi ini sedikitnya kami lega karena dari tim dari provinsi maupun Kota Sorong turun, ini satu kebanggaan kami. Jadi satu kebanggaan RT sebagai selaku saya penanggung jawab di sini. Jadi masyarakat menunggu, insya Allah hasilnya baik dan bagus dan cepat Pak. Itu yang kami karena ini musim hujan terus ini Pak. Jadi jembatan ini sekurang-kurangnya harus cepat Pak. Karena ini waktunya ditabrak air Pak, tampis saya perhatikan itu, tampis ke sana. Itu satu program dari provinsi. Dan Kota Sorong kami merasa berterima. Banjir di Kota Sorong terjadi 23 Agustus lalu. Hujan deras yang turut selama berjam-jam menyebabkan banjir dan yang terparah di daerah Rawa Indah kilometer 10 karena permukaan tanah yang lebih rendah. Rian Tonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Pasar murah yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok di halaman kantor Bupati Merauke diserbu warga. Sembako seperti gula dan tepung dalam sekejap habis terjual di borong ASN. Walaupun dijual dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, setidaknya sembako murah ini dapat membantu ASN yang saat ini sangat membutuhkan sembako akibat harga BBM yang naik drastis. Kita datangkan sanko 5 liter, sanko refill 2 liter, sama yang 1 liter. Ada juga minyak lentera mas, terus gula pasir, mentega amanda, sama bawang. Telur juga ya? Telur, oh ya, sama telur juga ya. Ibu itu dijualnya dengan harga berapa Ibu? Rata-ratanya di bawah dengan harga pasar ya? Iya. Berapa kira-kira kalau telur kita jualnya 75. Terus kalau minyak sangkos yang 5 liter 125. Kalau yang 2 literan tadi 47. 47 ya. Kalau yang 1 liter itu 24. Ibu kalau minat dari ASN sendiri gimana Bu tadi? Oh, sangat ramai. Sangat ramai. Sampai kita kewalahan. Kewalahan. Bahkan habis ya Bu ya? Habis. Habis kalau sama sekali. stok minyak habis sama bawang. Oh gitu. Yang lain yang tersisa apa saja Bu? Gula. Gula ya? Karena memang stoknya kita banyak gula. Oh gula ya. Karena kalau gula lebih banyak peminatnya ke masyarakat sebenarnya. Salah satu yang banyak dibeli warga adalah minyak goreng kemasan.
Di pasar murah ini harga minyak goreng kemasan sangat murah sehingga banyak warga yang memborong. Kenaikan harga BBM baru-baru ini diakui ikut mendorong kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti cabai, telur, beras, hingga berbagai jenis ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ibda Junior yang bertugas dari Satuan Binmas Polres Merauke bisa menjadi panutan bagi anggota polisi lainnya. Junior tidak hanya bertugas sebagai polisi yang menjaga Kamtibmas, namun ia juga aktif menyambangi warga di kawasan Pintu Air Merauke dengan mengajar anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah. Ia mengajar mereka berhitung, membaca, bahkan bernyanyi. Anak-anak berusia 10 hingga 20 tahun ini memang putus sekolah karena tidak ada biaya. Rupanya Junior terpanggil untuk membantu mereka agar masa depan mereka menjadi lebih baik. Bahkan sebagian dari mereka diajarkan juga beternak kambing, ayam, atau bebek dengan harapan mereka bisa mandiri. Door to door atau door to door sistem yang dilaksanakan oleh program Binmas, kita mengunjungi masyarakat di mana tempat pendidikan dan juga masyarakat atau para pemuda yang hobi dengan olahraga, dengan musik, selalu kunjungan untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan agar apa yang mereka lakukan selalu menjadi berkat bagi sesama dan juga manfaat bagi bangsa dan negara ini. Semuanya bermuara pada pendekatan kami dari Satbimas memberikan segala sesuatu yang kami punya, misalnya dengan ada bantuan buku-buku bagi yang usia sekolah dan juga menyentuh masyarakat yang di bidang olahraga. Kami membantu dengan alat-alat olahraga seperti bola dan lain sebagainya. Binmas untuk pendampingan yang sedang dilakukan oleh teman-teman, terutama Pak Junior, saya mau sampaikan beberapa hal yang positif dalam pendampingan itu. Yang pertama adalah terkait dengan kebudayaan lokal, kemudian pendidikan untuk anak-anak Papua, terutama mereka yang ada di sudut-sudut kota Merauke. Ada hal yang sangat saya banggakan bahwa polisi bisa lakukan pendampingan dan datang ketemu masyarakat langsung di lapangan. Memang ada beberapa metode yang harus dipahami, banyak jalan, banyak yang dilihat dan banyak yang dipahami. Sosok polisi seperti Junior memang tidak banyak. Ia bersedia menyisihkan waktunya untuk kepentingan masyarakat sekitar di mana ia bertugas. Junior juga tidak pernah putus asa untuk terus merangkul anak-anak putus sekolah yang tinggal di pinggiran kota Merauke. Tidak hanya di kawasan Pintu Air, namun juga di Gudang Arang, Kelapa Lima, dan Ampera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunir Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.